Nah, Riza ini dikenal punya banyak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan minyak dan BBM. Dia juga Wow. dikenal punya banyak jaringan bisnis yang kuat banget. Bahkan sempat dianggap sebagai salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam urusan impor BBM di Indonesia. Halo bosku, media lagi rame banget nih ya ngomongin soal Riza Khalid. Dari seorang pengusaha tajir yang sekarang jadi buronan internasional. Plot twistnya udah bener-bener kayak di film. Yang kali ini saya mau bahas adalah siapa sebenarnya Riza Khalid ini? Kenapa dia bisa sampai diburu sama Interpol? Dan apa sih yang bikin dia jadi salah satu tersangka korupsi terbesar? Kita bahas dengan santai aja ya bro. Kalian boleh sambil ngudut, ngopi, atau makan es gabus nih biar makin seger. Kita bahas di zona kriminal. Kita mulai dari kenalan dulu sama tokoh utamanya ya bosku. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rizal Khalid. Jabatannya, dia bukan pejabat, bukan artis juga. Tapi dia ini adalah pemain besar di dunia perminyakan di Indonesia. Dia dijulukin dengan sebutan The Gasoline Godfather. Beh, ngeri. Udah kayak nama-nama gangster besar atau mafia di film-film ya bos. Nah, Riza ini dikenal punya banyak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan minyak dan BBM. Dia juga dikenal punya banyak jaringan bisnis yang kuat banget. Bahkan sempat dianggap sebagai salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam urusan impor BBM di Indonesia. Jadi ibaratnya bro, kalau bisnis minyak ini kayak game online. Riza Khalid ini bukan pemain abal-abal. Dia semacam top globalnya di server minyak. Tapi ya makin besar lingkaran bisnisnya, makin banyak juga yang nyorotin dia. Nah, masuk ke inti masalahnya. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid ini sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah Pertamina dan beberapa kontraktor migas. Sederhananya, ada dugaan intervensi dalam kontrak-kontrak minyak. Ada skema bisnis yang diduga bikin negara rugi dalam jumlah yang gede banget. Dan ada pengambilan keputusan yang dianggap merugikan Pertamina selama bertahun-tahun. Bukan kerugian receh, tapi kerugiannya udah mencapai ratusan triliun rupiah, bos. Dan puncaknya penyidik bilang bukti cukup, statusnya naik jadi tersangka. Di titik ini, dramanya baru dimulai. Biasanya kalau orang dipanggil kejaksaan itu dia datang, terus deg-degan. Iyalah, tapi datang kan. Nah, Riza Khalid ini dipanggil 3 kali, hasilnya nol hadir. Menurut data imigrasi yang diberitakan, dia sempat keluar dari Indonesia sebelum proses hukum berjalan. Setelah mangkir dari semua panggilan, akhirnya Kejaksaan Agung memasukkan nama dia ke dalam daftar pencarian orang alias DPO. Lalu polisi melalui Interpol Indonesia mengajukan penerbitan Red Notice. Dan Januari 2026, Red Notice sudah resmi diterbitkan. Yang artinya 196 negara Interpol bisa ikutan mencari, menahan, dan menyerahkan Riza ke Indonesia. Memang ya levelnya ini udah jauh. Oke bro, ini bagian yang paling penting. Menurut penyidik, ada intervensi bisnis terkait penyewaan terminal BBM. Ada dugaan pengaturan harga. Ada transaksi yang diduga bikin negara rugi besar. Dan ada indikasi pencurian uang dari aliran dana yang janggal. Semua ini terjadi dalam rentan beberapa tahun ya bosku. Jadi bukan sebulan atau 2 bulan gitu. Skala bisnisnya emang gede banget ya. Makanya ruginya itu juga sangat besar. Bayangkan kalian punya uang negara yang harusnya buat beli BBM murah atau perbaikan fasilitas, tapi ada yang main di belakang dengan skala gede. Negara jadi rugi, tapi ada pihak yang diduga untung banyak. Kurang lebih kayak gitu masalahnya. Kepolisian Indonesia menyatakan bahwa Reza ini diduga ada di salah satu negara di ASEAN.
Lokasinya sih nggak dipublis, tapi status pengejarannya aktif. Ini yang punya jiwa-jiwa detektif ini udah meronta-ronta nih, cari tahu di mana nih, negara mana nih. Selain itu, pemerintah juga udah nyabut paspornya, yang artinya dia nggak bisa pindah-pindah negara secara legal. Sederhananya, Riza sekarang dalam mode stealth, tapi dunia dalam mode deteksi. Kasus ini bikin publik kaget karena nilai kerugiannya yang ratusan triliun itu dan drama dia jadi buronan internasional. Dan karena ada juga fakta bahwa dia ini pernah disebut sebagai salah satu pebisnis yang sangat powerful. Banyak yang bilang kasus ini bisa jadi satu ujian terbesar pemberantasan korupsi di sektor migas. Oke bosku, itu dia sedikit cerita tentang siapa Riza Khalid, kenapa dia bisa jadi tersangka, kenapa sekarang statusnya jadi buronan internasional. Kasus ini masih belum selesai dan pastinya masih panjang dan banyak update-updatean terbaru di media sosial atau media pemberitaan lainnya. Saya Novan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.